Oke, kita akan belajar terkait fungsi sinus terlebih dahulu. Jadi ada aturan, domain, dan range. Aturannya itu Y sama dengan sin X. Atau kita bisa tulis nih, Fx sama dengan sin X gitu. Kayak ini sama dengan Fx. Kan Fx sama dengan Y ya. Jadi Fx sama dengan Y sama dengan sin X. Nah, terus domain ini bilangan real. Jadi untuk fungsi sinus ini tuh domainnya atau daerah asalnya tuh bisa negatif maupun positif. Jadi semua bilangan real. Dan range-nya itu -1,1. Nah, kita bisa lihat nih, kenapa sih -1,1 gitu. Nah, kita lihat dalam grafik fungsi sinus ini, dia tuh titik minimumnya itu tuh di sini. Dan titik maksimumnya di sini. Nah, ini kan Y-nya 1 ya. Dan ini Y-nya -1. Nah, maka dari itu, range-nya atau daerah hasilnya itu dari -1 sampai 1. Dan begitupun seterusnya. Dia akan kembali lagi, jadi gunung, lembah gitu. Untuk jadi satu gelombang gitu. Nah, itu untuk fungsi sinus. Jadi untuk fungsi trigonometri ini kalian cukup pahami saja aturan, domain, sama range-nya. Dan kalian kalau bisa hafalin, jangan lupa ya. Siapa tahu ini masuk ke UTS nanti. Kalau ditanya apa sih aturan domain sama range dari fungsi sinus gitu. Kalian harus tahu. Jadi untuk semua fungsi dari trigonometri ini kalian harus tahu untuk aturan, domain, sama range-nya. Dan selanjutnya nih untuk fungsi kosinus itu Y sama dengan cos X. Oke, Y sama dengan cos X, itu sama aja kayak Fx sama dengan cos X gitu. Nah, di sini domainnya itu semua bilangan real dan range-nya itu -1,1. Sama kayak yang tadi ya, dia titik minimumnya di -1 dan titik maksimumnya di 1. Tapi bedanya kalau di sini kan grafik fungsi sinus itu dia kan di sini berpotongan titik tengahnya tuh di sini. Bentuk gelombangnya beda. Sedangkan ini pas berpotongan titik tengah tuh pas dia itu tuh di gunungnya. Sedangkan ini pas di apa ya kayak ininya antara gunung sama lembahnya gitu. Jadi terdapat perbedaan antara em, antara grafiknya gitu. Jadi kalau misalkan fungsi sinus itu startnya dari setengah setengah gunung dulu kayak gini, ya, terus baru gini, terus baru gini, gitu. Terus baru mulai lagi ke hitungan selanjutnya, gitu. Nah, itu untuk fungsi kosinus. Nah, terus fungsi tangan, Y sama dengan tan X. Y sama dengan tan S, terus DF-nya R dikurang dalam kurung Pi per 2 ditambah N kali Pi, di mana N itu bilangan positif. Nah, di sini range-nya itu semua bilangan real. Oke, maksudnya di sini domainnya RF tuh R dikurang Pi per 2 eh, plus N kali Pi. Ini bisa nih kalian N bilangan positif itu kan bisa tulis aja N lebih besar sama dengan 0. Itu kalian bisa tulis kayak gini. Itu nggak apa-apa. Nah, tapi untuk fungsi tangan ini, em, kalian cukup hafalin aja ya aturan domain sama range-nya. Jadi kalian nggak disuruh buat nyari eh, fungsinya gitu. Bukan. Kalian cuma cukup hafalin aja aturan domain sama range-nya. Dan di sini adalah grafiknya. Dia beda sama yang kosinus sama sin. Jadi di sini kita em, perbedaannya dia tuh agak melengkung gitu ya di sini. Jadi kalian kalau misalnya mau buat grafiknya cukup buat seperti ini, kayak agak melengkung gitu. Dan next ini ada fungsi sekan. Fungsi sekan kan sekan itu kan kebalikannya cos. Maka di sini 1/cos X. Lalu yang fungsi kosekan itu CSCX atau kosekan C. Ini maaf nih kosekan X. Sebenarnya bisa sih tulis C, tapi ini kayaknya harusnya X. Sorry. Harusnya X. Kosekan X sama dengan 1/sin X. Lalu
yang keenam, fungsi kotangan. Itu kan kebalikannya dari tan. Berarti kotangan X sama dengan 1/tan X. Nah, selain itu di sini ada beberapa sifat fungsi-fungsi trigonometri. Itu ada min 1 kurang dari sin X kurang dari 1. Terus min 1 kurang dari cos X kurang dari 1. Sin X sama dengan sin dalam kurung X plus 2 pi kali K. Cos X sama dengan cos X tambah 2 pi K. Dimana K sama dengan bilangan positif. Dan tan X itu tan dalam kurung X tambah pi K. Nah, di sini rumus ini tuh atau sifat-sifat fungsi ini tuh harus kalian hafalin karena nanti kalau misalnya mau buat soal itu sangat memerlukan rumus-rumus ini gitu untuk jalan pengerjaannya. Nah, selanjutnya di sini ada contoh soal. Diketahui fungsi fx sama dengan sin x. Tentukan nilai f ketika x-nya pi per 6 dan f ketika x-nya tuh 5 pi per 6. Tentukan domain dan range fungsi tersebut dan gambarkan grafik sederhana dari y sama dari x untuk interval 0 kurang dari x kurang dari 2pi. Nah, biasanya nih interval ini sangat berguna ya untuk dalam pengerjaan soal dan biasanya di setiap soal itu intervalnya berbeda-beda. Ada yang mungkin intervalnya itu 0 kurang dari x kurang dari pi gitu. Atau mungkin 0 kurang dari x kurang dari setengah pi gitu. Tergantung dari soal yang diberikan gitu. Nah, sini kita lanjut aja. Kan ini ada nih ya persamaannya. Fx sama dengan sin x. Nah, di sini kan f pi per 6 sama dengan sin pi per 6. Nah, pi per 6 tuh berapa derajat sih? Oke, untuk cari kita bisa ini aku oke, wait. Saya ada contoh. Jadi, kalau misalkan satu putaran atau 360 derajat itu sama dengan 2 pi radian. Nah, sedangkan kalau misalkan em, pi radian itu, kalau pi radian, pi itu sama dengan 180 derajat. Nah, pi itu sama dengan 180 derajat. Maka, kalau pi per 6 sama dengan 180 bagi 6 sama dengan 30 derajat. Nah, berarti di sini, oke, ini ya. Oke, nah, berarti, oke, kita hapus dulu. Kalau di sini, karena tadi kan pi per 6 sama dengan 30. Berarti sini sama aja kayak sin 30. Sin 30 berapa sih? Nah, sin 30 hasilnya setengah. Gitu. Nah, selanjutnya untuk F 5 per 6 pi. Nah, berarti kan kalau pi kan 180. Berarti 5 per 6 kali 180. Sama aja 180 bagi 6, 30. 30 kali 5, 150. Nah, untuk sin 150 itu sama dengan setengah. Oke, dan next untuk DF-nya, DF-nya itu semua bilangan real dan range-nya itu min 1,1. Jadi untuk sin itu ya, pokoknya sin X itu mau berapapun ya, misalkan nilai FP 6, 5 per 6 pi atau berapa, range-nya tetap sama, yaitu min 1,1. Itu tetap sama ya untuk range-nya. Oke, nah di sini untuk grafiknya itu kita buat dulu nih em, titiknya 0, setengah pi, pi 3 per 2 pi, 2 plus 2 pi. Jadi tuh ini persegi ini tuh setengah, per satu kotak ini setengah pi. Terus ini nambah lagi setengah pi,
nambah lagi setengah pi. Lalu, berbeda dengan fungsi-fungsi biasanya, ya, berbeda sama fungsi biasanya. Kalau untuk grafik fungsi Y sama dengan sin X ini tuh biasanya dia tuh cenderung kayak gambarnya sama gitu. Dan di sini itu tetap ya, range-nya tuh -1,1. Berarti titik maksimumnya atau titik puncaknya di 1. Dan dia startnya dari 0,0 sini. Terus dia di sini ke pi per 2. Lalu dia di sini ke pi koma nol. Karena di sini kan dia akan berpindah ya per setengah pi. Jadi kayak setengah pi di sini, pindah lagi setengah pi di sini. Terus pindah lagi setengah pi ke sini, min 1. Terus naik lagi setengah pi di sini. Terus udah cukup. Karena di sini garisnya itu 0 kurang dari X kurang dari 2pi. Jadi dia akan start dari 0 dan akan berhenti di 2pi. Gitu. Jadi kalau misalkan di sini berhentinya di 3pi, ya udah maka dia akan lanjut lagi nih. Kalau gini lagi gitu. Aduh kurang tinggi ya. Pokoknya sini. Aduh, sorry sorry. Pokoknya dia di sini akan naik lagi. Gitu. Kalau dia misalkan ini 3pi. Nah, ini menyesuaikan, berarti ini akan menyesuaikan ke bagian garis Y sama dengan sin X ini. Tapi kalau untuk ini tuh ya udah tetap gitu. Tetap aja dia maksudnya nggak yang mempengaruhi banget untuk garis grafiknya. Oke, di sini saya lanjut. Kita bakal masuk ke fungsi logaritma. Di sini ada beberapa syarat dalam fungsi logaritma. Yang pertama di sini aturan. Ada aturan yang dimana y atau fx ya, y sama dengan log a kali x, di mana A itu harus lebih dari 0 dan A itu tidak boleh sama dengan 1. Dan untuk domainnya itu dimulai dari 0 sampai tak terhingga positif. Dan untuk range-nya itu udah pasti bilangan real. Dan ini ada gambar grafiknya. eh, untuk A lebih dari 1, dia bakal dari bawah titik sumbu Y negatif ini dia bakal dari bawah, bakal ke atas kanan. Nah, sebaliknya, jika A ini lebih dari 0 dan A ini kurang dari 1, maka dari kanan ke kiri. Seperti ini contohnya. Nah, mungkin kita langsung masuk ke contoh soal aja. Di sini tentukan domain dan range, serta gambarkan grafik dari fungsi fx sama dengan log 2 x min 3. Nah, di sini kita cari dulu domainnya. Nah, x min 3 ini kan disimbolkan sebagai x ya. Nah, jika sudah, di sini kita tinggal tulis lagi. X min 3 itu lebih dari 0, ya. Ini untuk domain. X min 3 lebih dari 0, dan X lebih dari 3. Karena anggap aja kita harus buat X ini sendirian. Atau pindah ruas lah bahasanya. X lebih dari 3. Maka domainnya atau daerah fungsinya itu X 3 sampai tak terhingga ya. Karena ini X lebih dari 3. Maka 3 sampai tak terhingga. Dan untuk range-nya itu bilangan real. Yaitu dari negatif tak hingga sampai positif tak terhingga. Nah selanjutnya di sini kita cari dulu asimtot vertikal di X sama dengan 3. Nah, ini X sama dengan 3 ya. Digambar garis putus-putus. Nah, kemudian kurva ini kan hanya untuk X lebih dari 3. Nah, karena domainnya X lebih dari 3. Nah, selanjutnya kita cari titik penting. Nah, ini titik sembarang aja. Yang dimana X-nya itu harus lebih dari 3. Nah, pertama, misalnya X-nya 3,5. 3,5 ini kan lebih dari 3 ya. Nah, maka tulis aja log 2. Terus 3,5 dikurangin dengan 3 nih. 3,5 dikurangin dengan 3 itu kan 0,5. Nah, 2 pangkat berapa yang kalau dipangkatin itu hasilnya 0,5. Nah, maka jawabannya adalah min 1 gitu. Maka titiknya adalah titik X itu 3,5 dan Y-nya adalah min 1. Seperti itu. Nah, selanjutnya misalnya X-nya 4 nih. 4 ini kan lebih dari
3 ya. Nah, maka log 2 eh, 4 ini kan nilai X-nya 4. 4 dikurangi 3, 1 kan? 4 dikurangi 3, 1 nih. Maka log 2 kali 1. Nah, log 2 terus 1 itu tuh caranya 2 dipangkatin berapa yang hasilnya sama dengan 1. 2 pangkat 0 kan? 2 pangkat 0 kan 1. Nah, maka titiknya itu adalah X-nya 4, Y-nya 0 gitu. Fungsi ini bakal memotong sumbu X di X sama dengan 4 gitu. Nah, selanjutnya X-nya sama dengan 5 nih. X-nya sama dengan 5. Log 2. Log 2 terus 5 dikurangin dengan 3. 5 dikurangin 3 kan 2 nih. Nah, 2 pangkat berapa yang hasilnya itu 2 pangkat berapa yang hasilnya itu 2. Nah, 2 pangkat 1 kan. Nah, 1 itu kita tulis di sini sebagai hasilnya gitu. 2 pangkat 1 sama dengan 2 gitu. Nah, maka nilai X-nya 5 dan nilai Y-nya adalah 1. Nah, kita sudah dapat nih titik-titiknya. Nah, ini kita tinggal buat kurvanya gitu. Nah, ini untuk kurvanya itu eh, harus sejajar dengan sumbu Y, di mana X-nya itu sama dengan 3. Nah, ini X-nya sama dengan 3, garis putus-putus ke atas. Nah, di sini untuk asimtot vertikal di X sama dengan 3, dia nggak bakal mendekatin, dia nggak bakal menyentuh di X-nya sama dengan 3, tapi dia bakal mendekatin gitu. Nah, contohnya seperti ini 3,5 ini kan mendekat dari 3,5 ini kan dekat dari asimtot vertikal di X sama dengan 3-nya ya kan. Nah, maka 3,5 koma min 1, selanjutnya 5,1 dan 4,0. Nah, jika sudah nanti tinggal tarik garisnya aja. Gitu. Oke, selanjutnya setelah logaritma kita bakal masuk ke fungsi naik dan turun. Nah, fungsi f disebut naik pada interval a jika f(x1) itu kurang dari fx2. Untuk setiap x1 kurang dari x2 di a, fungsi akan naik jika f aksen X itu lebih dari 0. Dan disebut turun pada interval A jika fx1-nya itu lebih dari fx2. Untuk setiap x1 kurang dari x2 di A, fungsi akan naik jika em, f aksen X kurang dari 0. Nah, nah ini juga sama fungsi konstan. Kalau fungsi konstan itu berarti sama dengan. Itu aja untuk membedakannya. Nah, mungkin kita langsung masuk ke contoh soal aja. Periksa apakah fungsi fx sama dengan 2x pangkat 2 min 8x tambah 8 merupakan fungsi naik turun atau konstan pada interval 4,16. Nah, di sini, oke, di sini kita menggunakan konsep yang namanya turunan. Jadi, nanti setelah UTS kita bakal ada materi tentang turunan. Nah, di sini kita bakal singgung sedikit. Nah, seperti yang sudah kalian ajarkan juga waktu SMA kan kita belajar tentang turunan. Nah, kalau turunan ini ya tinggal diturunin aja gitu ya soalnya. Nah, misalnya ini soalnya. Nah, kita tinggal turunin 2 ini, pangkat 2 ini kita pindahkan ke depan, maka 2 dikali 2 X. Nah, karena dia sudah diturunkan ke depan, maka duanya ini dikurangi dengan 1. Maka 4x pangkat 1 ya kan? 2 dikali 2 itu 4 X. Nah, 2 dikurangin dengan 1. Maka tinggal X pangkat 1 dikurangin. Nah, ini kan X-nya ini kan pangkat 1 nih. X-nya pangkat 1. Maka jika dia pindahin ke depan, 1 dikali min 8 itu min 8. Nah, X-nya ini kan 1 nih. 1 dikurangin 1 dengan 0. Maka X-nya hilang. Dan ini konstanta. Konstanta itu kalau diturunin itu hasilnya 0. Nah, maka turunannya seperti ini. Nah, kemudian kita cari titik stasioner yang dimana F min F aksen X itu harus sama dengan 0. Nah, ini kita tinggal substitusikan aja nilai F min X-nya. F aksen X-nya itu sama dengan 0.
Nol sama dengan 4x min 8 dan X sama dengan 2 ya. Ini kita tinggal pindah ruas. Nah, kemudian kita bikin kurvanya. Kurvanya ini kan 2, 2 di tengah. Nah, ini sisi kiri turun, sisi kanan itu naik. Nah, kita lihat karena interval 4 dan 16 ini berada pada daerah naik. Nah, 4 ini kan setelah dari 2 nih, berarti naik kan? Dan 16 juga sama. Dia ada di daerah naik setelah 2 ini kan. Nah, maka fx ini naik pada interval 4,16 seperti itu. Nah, kemudian ada satu contoh soal lagi. X pangkat 2 min 6x tambah 5 merupakan fungsi naik turun konstan pada interval min 100,2. Nah, di sini kita turunin dulu. Nah, 2 ini kita pindahkan ke depan. 2 dikali X, dan X ini kan pangkatnya 2 dikurangin 1. Maka 2X aja, 2X pangkat 1. Nah, kemudian juga sama, 6x kalau diturunin jadi min 6, plus 5-nya jadi 0. Maka untuk turunannya yaitu 2x min 6. Kemudian kita cari titik stasioner yang dimana nilai turunan f aksen x itu harus sama dengan 0. Kita tinggal substitusi ini aja. 0 sama dengan 2x min 6. 6 sama dengan 2x dan 3 sama dengan x. Maka nilai x-nya adalah 3. Nah, karena titik stasionernya ini ada di X sama dengan 3, maka pembagian intervalnya, eh, nah misalnya di sini 3 ya. Nah, kemudian min 100. Min 100 ini kan di daerah turun. Dan dan nilai 2 ini ada di daerah turun juga kan? Di daerah turun. Nah, maka karena interval min 100,2 berada pada daerah turun, maka efek ini turun pada interval min 100 sampai 2 gitu. Karena dia bakal kurang dari 3 gitu. Karena min 100 dan 2 ini kan kurang dari 3, maka dia bakal di daerah turun gitu. Nah, ini untuk X kurang dari 3, maka turunannya kurang dari 0, ini disebut fungsi turun. Jika eh, X-nya lebih dari 3 dan hasil turunannya itu lebih dari 0, maka fungsi naik. Nah, karena ini eh, intervalnya ini berada di kurang dari 3, kurang dari 3 ini, maka daerahnya turun gitu. Nah, mungkin itu aja penjelasan dari kami terkait fungsi trigonometri, logaritma, naik turun, dan fungsi konstan. Jika terdapat kesalahan kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.